Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dengan NPM 022723111249. Kali ini saya berada di kampus Universitas Hairun Ternate. Saya akan merangkum materi dari part 1 sampai dengan part 6. Jangan lupa nonton video saya teman-teman. Bye-bye. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi part 1 yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya prinsip. Ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam seperti syariah, tauhid, dan falah. Sedangkan ekonomi konvensional berlandaskan pada filsafat, materialisme, mekanisme. Pasar ekonomi konvensional menggunakan pasar bebas tanpa intervensi, sedangkan ekonomi syariah melibatkan pemerintah sebagai unit ekonomi yang menstabilkan pasar. Pembagian keuntungan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pemberian pinjaman. Ekonomi syariah mensyaratkan pinjaman diberikan kepada pihak yang hendak menjalankan usaha yang baik dan halal. Peran aset. Dalam ekonomi syariah, aset berperan untuk memperoleh kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat umum. Hak milik. Dalam ekonomi syariah, hak milik dapat dikesampingkan untuk masyarakat luas. Teori permintaan. Teori permintaan dalam ekonomi Islam dipengaruhi nilai moral seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariat, yakni kehalalan. Peran uang. Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai alat tukar serta sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan part 2 yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia adalah kegiatan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan atau adil, al-watawazun, universalisme, kemaslahatan, larangan riba, gharar, dan maisir. Beberapa praktik perbankan syariah di Indonesia diantaranya akad Islam, akad salam, yaitu akad jual beli barang pesan antara penjual dan pembeli. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Ijarah, yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Objek transaksi ijaran adalah jasa, berbeda dengan jual beli yang objeknya adalah barang. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan. Beberapa produk perbankan syariah diantaranya tabungan syariah, deposito syariah, giro syariah, gadai syariah, pembiayaan syariah. Itu adalah materi part 1 dan part 2. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan part 3 yang mana membahas tentang bisnis digital berbasis syariah. Bisnis digital berbasis syariah adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aktivitasnya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Teknologi yang digunakan dalam bisnis digital berbasis syariah seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Dalam menjalankan bisnis syariah, pengusaha harus mengedepankan akhlak, kebermanfaatan, dan keadilan. Selain itu, produk yang dijual harus halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta ada ijab kabul antara penjual dan pembeli. Fitness syariah adalah layanan keuangan yang menggunakan transaksi atau akad berdasarkan prinsip syariah. Fitness syariah berbeda dengan fitness konvensional yang berbasis bunga, sedangkan fitness syariah berbasis bagi hasil. Beberapa contoh fitness syariah di Indonesia antara lain Danamas, Investre, Amarta, Dompet, Kilat, Odds, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat. Ekonomi syariah merupakan salah satu topik hangat yang
acap kali diperbincangkan beberapa tahun kebelakang dan semakin mendapat tempat dalam perekonomian negara. Fakta ini sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, ekosistem ekonomi syariah di Indonesia secara global juga berada pada peringkat keempat, yang mana membuat ekonomi syariah terutama dengan industri halalnya dengan mampu menjelma sebagai ceruk alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kesadaran akan pentingnya ekosistem ekonomi syariah dalam perekonomian negara ini pun semakin berkembang di era digital seperti sekarang. Dengan adanya upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan part 4 di mana membahas mengenai industri syariah dan prinsip syariah pedagang di pasar. Baik, pengertiannya, industri syariah adalah sektor ekonomi yang menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Semua produk dan layanan yang ditawarkan harus bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan hal haram lainnya. Ciri-ciri industri syariah berbasis nilai selalu mengacu pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Transparan, informasi tentang produk dan transaksi selalu terbuka dan jelas. Berbagi keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berorientasi pada kesejahteraan, tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Contoh industri syariah, perbankan syariah, menawarkan produk seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai syariah. Asuransi syariat memberikan perlindungan dengan prinsip saling tolong-menolong. Kemudian, pasar modal menawarkan instrumen investasi seperti saham, sukuk, dan reksadana syariah. Kemudian, produk halal, makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya yang dijamin kehalalannya. Prinsip syariah bagi pedagang pasar. Sebagai seorang pedagang di pasar, ada beberapa prinsip syariat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jujur dan terpercaya. Memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual, tidak menipu dan menjaga kualitas barang. Kemudian yang kedua, tidak menipu timbangan. Menggunakan timbangan yang akurat dan tidak curang. Kemudian yang ketiga, tidak menjual barang haram. Menghindari penjualan barang yang dilarang dalam Islam seperti minuman keras, narkoba, dan barang-barang yang membahayakan. Kemudian yang keempat, tidak berbuat curang. Menghindari tindakan yang merugikan pembeli seperti mencampur barang yang baik dan yang rusak. Kemudian yang kelima, harga yang adil. Menentukan harga yang wajar yang tidak merugikan pembeli. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tempat berjualan dan produk yang dijual manfaat, menerapkan prinsip syariat. Kemudian kepercayaan pelanggan. Pelanggan akan lebih percaya dan loyal pada pedagang yang jujur dan amanah. Kemudian yang ketujuh, berkah dalam rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dan dalam usaha yang dijalankan dengan cara yang halal. Kemudian membangun citra positif. Pedagang akan mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat. Baik teman-teman, di sini kesimpulannya, menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam berdagang tidak hanya membawa manfaat bagi pedagang itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Kita dapat membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Disclaimer, informasi ini bersifat
umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi dengan ahli agama atau hukum. Tambahan, contoh penerapan prinsip syariat di pasar. Ada banyak pasar tradisional yang sudah menerapkan prinsip syariah, seperti adanya sudut khusus untuk produk halal, adanya pengawasan terhadap timbangan, dan adanya kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Tantangan dalam menerapkan prinsip syariah. Tantangan utama adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip syariah dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Baik teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan part 5 di mana yaitu setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peran Bank Indonesia atau BI mengalami beberapa perubahan seperti peraturan dan pengawasan perbankan. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang berkaitan dengan mikroprudensial dialihkan ke OJK, sedangkan BI tetap mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup makroprudensial. Kebijakan moneter, BI tetap berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. BI juga harus melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Koordinasi, BI dan OJK berkoordinasi dalam forum koordinasi makroprudensial atau FKMM. BI juga berkoordinasi dengan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, OJK berwenang mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank pada sektor jasa. OJK juga berwenang mengatur dan mengawasi aspek kesehatan dan kehati-hatian bank. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meliputi perubahan signifikan dalam pengawasan dan kebijakan. Dengan OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan bank, BI kini fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. BI berperan sebagai pengarah dalam inovasi digital, memitigasi resiko dan menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi digital. Selain itu, BI menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan ke bank sentralan. Kemudian Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki status sebagai lembaga negara yang independen. BI memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang BI. BI bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain kecuali yang diatur dalam undang-undang. BI memiliki otonomi penuh dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. BI berkewajiban menolak atau mengabaikan intervensi dari pihak manapun. Kemudian BI memiliki kedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. BI tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara dan tidak sama dengan departemen. BI ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank. Baik teman-teman, kemudian part 6 di sini membahas mengenai topik inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa inisiatif Bank Indonesia atau BI, diantaranya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Inisiatif ini fokus pada penguatan infrastruktur, inovasi dan rupiah digital. Inisiatif ini juga meliputi akselerasi digital, perluasan kerjasama internasional seperti dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Jepang, India, dan Uni Emirat Arab.
Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB. Inisiatif ini bertujuan untuk mengedarkan uang rupiah ke daerah terdepan, tertular, dan terpencil. Inisiatif ini berhasil meraih penghargaan internasional Central Banking Award CBA ke-11. Aplikasi e-Kensi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Proses perizinan aplikasi ini terintegrasi dengan National Single Window for Investment. Selain itu, BI juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan nasional dengan cara mengawasi dan mengatur sistem perbankan, menjaga kelancaran sistem pembayaran, menangani krisis keuangan. Kemudian, Bank Indonesia atau BI telah melakukan beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Di antaranya berkolaborasi dengan Islamic Financial Service Board atau IFSB untuk menyusun rencana pengembangan keuangan syariah global 2025 sampai dengan 2027. Mendorong perluasan instrumen sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIPA. Mendorong pendalaman pasar keuangan syariah. Selain itu, BI juga berfungsi sebagai regulator pasar uang syariah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diantaranya yaitu mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif, mendorong inovasi produk perbankan syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah, meningkatkan kerjasama dengan institusi lain. Pengembangan perbankan syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu rupiah. Bank Indonesia tentunya berbeda dengan bank konvensional. Pada umumnya, seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya tersendiri. Museum Bank Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian Bank Indonesia, Anda dapat mengunjungi Museum Bank Indonesia yang terletak di beberapa daerah di Indonesia. Di Jakarta misalnya, Anda bisa menemukan dan mengetahui berbagai informasi tentang Bank Indonesia secara lengkap serta akurat. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari perjalanan Bank Indonesia dari waktu ke waktu, struktur organisasi Bank Indonesia, dan juga mengenali tokoh-tokoh berjasa bagi Bank Indonesia. Tak hanya informasi dari dalam negeri saja, di museum ini Anda juga bisa mendapatkan pengetahuan seputar bank-bank sentral yang ada di dunia. Namun, seiring berkembangnya teknologi, salah satu perkembangan dari Bank Indonesia adalah menyediakan virtual museum tour agar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya DJVK Bank. DJVK Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, DJVK Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tugas 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Selanjutnya, pemerintahan juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial
sama seperti pendahulunya yaitu Deja Pakai Bank. Lalu pada tahun 1968, undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya juga bertujuan sebagai pembeda dengan bank-bank komersial lainnya. Selain itu, tugas lain dari Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Memasuki era baru pada tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan RPPU pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai solusi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan negara. Fungsi dari amandemen Undang-Undang tentang Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tahan perbankan nasional saat terjadi krisis global dengan cara memanfaatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia melalui peningkatan akses perbankan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun lebih lengkap tentang tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. Melakukan riset dan pengamatan. Menyimpan dana kas negara, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Aspek pertama dari Bank Indonesia dapat dilihat dan diukur melalui grafik perkembangan inflasi. Sedangkan aspek kedua bisa diukur dan dilihat berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berdasarkan tujuan utama Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia diharapkan mampu mengutamakan langkah apa yang harus dilakukan serta memperkuat batasan-batasan tanggung jawab. Maka dari itu, baik pemerintah maupun masyarakat dapat melihat kinerja Bank Indonesia dengan transparan dan mudah. Fungsi Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Fungsi Bank Indonesia yang mana hal ini juga meliputi batasan tugasnya. 3 pilar utama dari fungsi Bank Indonesia adalah mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar. Memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Nah, itulah dia penjelasan terkait Bank Indonesia, mulai dari sejarahnya hingga wewenangnya. Maksud dari tujuan utama Bank Indonesia adalah terciptanya perekonomian Indonesia yang lebih baik. Maka dengan memahami lebih dalam mengenai tugas dan fungsi dari Bank Indonesia secara tak langsung, Anda juga turut mewujudkan tujuannya. Itulah dia penjelasan dari saya.